lihat langsung kondisinya seperti ini. Menembus medan terisolir akibat gempa di Flores NTT masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Ini yang dilakukan Bupati Sika dan sejumlah relawan menuju Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sika. Akses jalan putus akibat longsor dan pohon tumbang. Upaya menembus daerah terisolir juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat bersama unsur terkait yang membuka akses jalur Trans Flores menghubungkan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagikeo NTT. Meski akses telah terbuka, pengguna jalan diimbau waspada, mengingat kondisi sejumlah titik masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana di Flores adalah membantu evakuasi dan memastikan tidak ada daerah yang terisolir, sehingga bantuan bisa tersalurkan seperti air dan listrik. Memprioritaskan yang pertama membantu evakuasi. Kita berduka tentunya kehilangan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Dan tentunya yang kedua adalah bagaimana memastikan konektivitas bisa terhubung karena tidak boleh ada daerah yang terisolir akibat gempa atau longsor. Dan yang ketiga tentunya fasilitas pendukung infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya juga harus dipastikan bisa segera kembali normal karena ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 28 Agustus mendatang. Pemerintah memprioritaskan penyediaan tenda darurat, dapur umum, dan layanan medis di luar ruangan bagi seluruh warga terdampak gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Usai gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pekan lalu, gempa susulan masih sering terjadi. Warga diimbau tetap tenang namun selalu waspada. Tapi di sisi lainnya, menembus medan terisolasi akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Sementara warga korban gempa butuh bantuan itu sesegera mungkin. Jangan sampai korban bertambah justru karena terlambat penanganan. Lalu bagaimana penanganan cepat korban gempa Nusa Tenggara Timur ini bisa dijalankan? Bergabung dalam diskusi kami pagi ini Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur Juventus Prima Yuriskago, serta pakar geologi lingkungan dan mitigasi kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bapak Ibu dengan Tifal di sini. Selamat pagi, Mas Tifal. Selamat pagi. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kami juga menyampaikan apresiasi Pak Bupati masih meluangkan waktu berbicara bersama kami di tengah kondisi yang saya yakin pasti tetap ada tantangan untuk mengupayakan bantuan bisa tersalurkan kepada para korban dan memastikan seluruh korban yang berjuang saat ini masih mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Terakhir yang saya dapat ceritanya Pak Bupati, ada daerah yang terisolasi persisnya di Pulau Palue itu. Untuk sekarang catatannya Pak, daerah mana lagi atau titik-titik mana lagi yang masih terisolasi dan masih diupayakan untuk dibuka aksesnya Pak? Baik, terima kasih Mas Tifal. Saya kebetulan baru saja tiba dari Palue setelah 2 hari di sana, mengelilingi desa-desa di sana, dan puji Tuhan sebenarnya kami juga menyampaikan terima kasih karena respon cepat yang dilakukan oleh BNPB dan semua lintas kementerian atas kondisi di Palue. Sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri, memang kalau dilihat dari kondisi pasca gempa, hingga hari ini kita mendapatkan data. Minta maaf Mas Tifal. Ya. Hingga hari ini kita mendapatkan data sekitar 832 rumah penduduk itu yang kategori rusak berat, rusak ringan. Itu belum dihitung lagi dengan akses yang terputus, longsor, dan lain sebagainya, yang memang betul-betul membuat kondisi kami menjadi semakin parah. Khususnya wilayah, hingga hari ini memang bisa dipastikan bahwa Palue menjadi wilayah yang sangat parah. Kenapa begitu? Karena memang sebenarnya dari titik gempa yang di Nagikeo, salah satu daerah terdekatnya mungkin sekitar 20 atau 30-an kilo itu dari pulau tersebut, Pulau Palue. Dan kemarin kami berjalan kaki sekitar 4-5 kilometer, melewati desa yang paling tinggi, Desa Nitunglea, bermalam di situ, dan memang kami merasa seperti berjalan dengan maut. Kenapa demikian? Karena semua
jalannya terisolasi, longsor menutup jalan dan lain sebagainya, kita harus membuka jalan dan sampai di sana akhirnya dengan kondisi demikian membuat jalur distribusi logistiknya terputus. Puji Tuhan respon cepat dari pemerintah pusat, bantuan-bantuannya sudah sampai di Palu dan kita berharap ke depan terus disupport untuk bantuan untuk proses recovery. Tetapi memang sejak pagi tadi masih dalam koordinasi, kami selalu meminta untuk kalau berkenan segera bisa membuka akses, karena dengan membuka akses, membersihkan semua jalan-jalan longsor, ada 5 desa di wilayah pegunungan yang bisa kemudian segera didistribusi logistiknya. Yang kedua, memang sejak awal setelah ke Palu saya berkoordinasi langsung dengan Pak Kepala BNPB, terima kasih juga buat Pak Gubernur NTT. Pada saat komunikasi kami, saya sebenarnya meminta ada opsi lain yang bisa diatur, bukan hanya lewat laut, tapi lewat udara. Katakanlah dengan pesawat, dengan helikopter atau dengan pesawat dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya merasakan benar, Pak Mas Tifa, kalau semakin lama akses logistik mereka semakin menipis, itu sayang. Karena hingga kemarin malam saja kami sudah makan dengan singkong saja. Saya pikir demikian. Oke, masih ada tantangan di situ. Tapi di sisi lain, Bu Dwi, saya juga mencatat dari aplikasi yang saya rujuk dari aplikasi Info BMKG, Bu. Ini kemarin saja di tanggal 17 Agustus itu sudah ada 20 kali gempa susulan tambahan dari rentang 2,5 sampai 5,8. Kalau kemudian saya pakai pertanyaan awam begini, sampai Sabtu pagi sampai hari ini masih tetap ada gempa, butuh waktu berapa lama lagi gempa susulan ini bakal berada di kawasan Sesar Flores ini, Bu? Ya, memang karena magnitudo gempa ini kan cukup besar, 7,7. Berarti energi yang dilepaskan juga cukup besar. Sehingga residual energi atau sisa energi yang belum semuanya terlepas, itu pun masih signifikan ya. Sehingga itu membutuhkan waktu pada umumnya itu akan beberapa minggu. Bisa sampai 1 bulan lebih. Nah, ibaratnya waktu kejadian gempa di Lombok, itu pun juga beberapa minggu sampai 1 bulan lebih dengan magnitudo yang sedikit lebih kecil ya, 7,3 kalau nggak salah itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya. Jadi beberapa minggu. Namun tidak perlu panik, karena energi yang terlepas atau gempa-gempa susulan itu adalah sisa-sisa energi. Dan secara teori, estimasi para pakar gempa, magnitudo tertinggi itu 7,8. Tertinggi, artinya energi yang tersedia di dalam batuan itu sekitar untuk magnitudo 7,8. Dan sudah terlepas 7,7. Artinya sisanya insya Allah tidak begitu signifikan, jadi tidak begitu besar. Demikian. Oke, kalau kemudian masih ada potensi gempa susulan hingga beberapa hari ke depan, Bu, tapi kita juga mencermati ada pernyataan atau ada komitmen dari pemerintah pusat untuk membangun hunian baru, hunian tetap bagi para korban terdampak gempa ini. Dengan kawasan Sesar Flores yang mengitari kawasan yang mungkin juga Anda cermati ini, Bu, seberapa krusial untuk menentukan titik baru hunian tetap bagi warga terdampak ini? Apakah ada daerah-daerah krusial yang rasanya ini udah nggak bisa lagi ditempati, tidak bisa lagi dihuni, Bu? Betul. Jadi sebetulnya sebelum membangun hunian itu ada investigasi untuk mengestimasi berapa guncangan gempa yang akan terjadi apabila ada gempa di kemudian hari ya, di masa depan. Sehingga hunian itu kan diharapkan tahan lama ya, puluhan tahun. Jadi ada survei dilakukan. Biasanya BMKG yang melakukan survei itu memetakan zona-zona merah di mana, zona-zona aman di mana. Sehingga hunian itu bisa dibangun idealnya di zona aman, bukan di zona yang merah. Nah, di zona merah itu seperti apa cirinya? Tanahnya lunak atau lepas-lepas. Misalnya dekat pantai itu tanahnya pasir, lepas-lepas. Kenapa itu berbahaya? Kalau ada guncangan itu pasirnya seperti diayak. Rumah-rumah yang di atas pasir itu ikut terayak gitu ya. Nah, zona yang aman itu tanahnya kompak keras, jauh dari tebing lereng, seperti itu.
dan tidak jenuh air. Sehingga itu panduannya hunian yang aman seperti itu. Namun itu bisa diukur. Biasanya tim BMKG melakukan pengukuran itu. Kemudian juga bangunan kalau terpaksa tidak bisa di zona yang ideal, kita harus tahu seberapa besar risikonya. Sehingga harus dibangun dengan bangunan konstruksi tahan gempa. Itu sudah banyak dilakukan di Lombok. Jadi ini bukan yang pertama kali. Di Lombok sudah cukup berhasil untuk membangun konstruksi bangunan tahan gempa. Di Kementerian PU itu sudah ada model-model tipe-tipenya, dan di berbagai instansi yang mengurusi konstruksi bangunan itu mereka sudah punya prototipenya. Demikian. Sederhananya tidak bisa lagi dibangun hunian di titik yang sama karena dikhawatirkan akan muncul kerusakan lagi di situ ya, Bu? Demikian, idealnya demikian. Jadi kecuali kalau dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Seperti itu. Jadi robohnya itu kemungkinan konstruksinya memang salah gitu. Tidak disiapkan untuk tahan gempa. Gitu. Jadi makanya harus diinvestigasi lebih dahulu seberapa besar risiko di titik yang hunian saat ini. Tingkat guncangannya seberapa besar. Mungkin tingkat guncangannya tidak begitu besar, namun konstruksinya yang tidak tahan gempa. Nah, konstruksi yang tahan gempa yang ideal itu yang bagaimana ya, Ibu? Nah, kalau rumah sederhana, itu contohnya Risa ya, itu yang prototipe dari PU. Itu pojok-pojoknya itu ada tulangan besi dicor di pojok-pojok. Itu sekaligus untuk penyangga. Kemudian dindingnya dari bahan material yang tidak berat. Jadi tidak terlalu berat sehingga sifatnya lebih fleksibel. Kalau kena guncangan itu lebih lentur. Kemudian atapnya juga tidak atap yang berat. Karena itu membebani tiang-tiang penyangga tadi. Fondasinya juga fondasi yang sudah dirancang untuk tahan gempa, cukup dalam tapi tidak, maksudnya ya lebihlah dari 1 meter lah, sekitar 1,5 meter sesuai dengan prototipe yang ada di PU. Demikian. Oke, Pak Bupati, apakah sejauh ini dari rencana membangun hunian tetap itu yang rencana pemerintah pusat sudah ada komunikasi belum antara Pemkab Anda dengan pemerintah pusat merencanakan pembangunan dan zona-zona yang kira-kira bakal potensial untuk dibangun hunian tetap itu di mana-mana saja, Pak? Baik, memang sampai sekarang karena akses kita yang terisolir, kemudian tadi saya sebut Pulau Palu ya, tetapi sebenarnya ada beberapa wilayah di dalam daratan Pulau Flores di kota Kabupaten Sika juga yang memang belum bisa diakses karena jalannya longsor dan lain sebagainya. Kami terus update data secara baik untuk kemudian memastikan bahwa semua yang terkena dampak ini yang perlu harus kemudian direspon dan dibantu. Sore ini rencananya Pak Kepala BNPB akan ke Sika, meskipun kita komunikasi secara baik, tetapi hingga hari ini belum ada pembahasan secara detail bagaimana kemudian tahapan berikut pasca gempa ini. Jadi memang sekarang kita fokus pada memastikan dulu bantuan sambil mendata secara detail, kita pastikan dulu kemudian bantuan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang vital sekarang untuk bisa sampai di masyarakat. Tahapan berikut lagi nanti kemudian pasti akan kita diskusikan bersama dengan pemerintah pusat. Tetapi sejauh ini memang ada bukan hanya kondisi rumah warga sebenarnya kalau bicara di Kabupaten Sika, bahkan fasilitas umum terpaparnya luar biasa. Mulai dari rumah sakit kami, Posyandu, Poskesdes, kemudian kantor daerah, kantor bupati itu retak. Bahkan sampai sekarang ASN di kantor bupati itu takut masuk kantor. Kemudian kantor DPR, gereja. Jadi ini semakin hari malah semakin banyak. Kenapa demikian? Karena per kemarin tanggal 17 kemarin di pagi hari kemarin kan sempat gempa susulan yang hampir 6,0 skala Richter. Jadi memang membuat dia goncangannya malah yang sudah goyang, dia akhirnya malah tambah amblas, tambah ambruk dan lain sebagainya. Ini belum dihitung lagi dengan ruas jalan penghubung ke kecamatan-kecamatan kan yang longsornya lumayan parah. Jadi memang kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Baik, tampaknya Ibu Dwi Korita masih ada agenda berikutnya untuk
di lokasi yang berbeda ini tampaknya, tapi kami apresiasi ya Bu Dwi Korita sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Moga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu ya. Tapi setidaknya tadi saran-saran sudah bisa betul-betul bisa dipakai untuk otoritas terkait bisa menyiapkan hunian tetap itu tadi. Sekali lagi Bu Dwi, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu. Kami lanjutkan lagi. Ya, kami lanjutkan lagi diskusi dengan Pak Bupati. Sehingga Pak, kalau kemudian masih butuh dibahas lagi lebih lanjut dan sekarang fokusnya adalah penanganan para korban, tapi yang Anda katakan di awal ada 832 rumah yang rusak berat sampai rusak ringan ini, bisa dipastikankah sekarang mereka akan ada kemungkinan mendapat bantuan seperti hunian tetap itu tadi Pak? Harusnya dibantu. Dan wajib menurut kami pemerintah pusat dalam hal ini punya keberpihakan untuk kemudian membantu membangun perumahan-perumahan mereka. Kalau tidak ya masyarakat saya tidur di mana Pak? Itu kita bicara baru rumah warga. Belum lagi kemudian tadi saya bilang fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah kami yang terkena dampak itu sejauh ini ada 19 sekolah. Lalu kemudian jalan-jalan kami yang tertutup longsor itu ada sekitar 11 ruas. Dan memang bangunan pemerintah itu sekitar ada 19 bangunan. Jadi memang ini fasilitas-fasilitas umum yang memang butuh penanganan serius dan dukungan dari pemerintah pusat. Kami percaya semoga dengan semangat 81 tahun ini proklamasi ada keberpihakan, ada bantuan konkret yang bisa didapat dari semua masyarakat saya. Baik itu dari sisi fasilitas, baik dari fasilitas perumahan, fasilitas umum, jalan-jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga tentu beberapa akses-akses tambahan lain. Jadi memang kami sangat membutuhkan ini. Palue memang paling terdampak dan memang butuh penanganan serius, tetapi banyak sekali di wilayah-wilayah kecamatan yang sekarang juga butuh penanganan serius. Kami saja sampai saat ini melalui posko BPBD kami mendorong semua ASN kami dipimpin oleh masing-masing SKPD itu langsung turun ke kecamatan-kecamatan untuk kemudian memastikan pendataan, mendropping bantuan-bantuan yang seperlunya bisa dilakukan. Hingga hari ini Pak Mas Tifa, kami tuh total data per kemarin yang nanti mungkin pasti akan terus update karena dia naik turun. Ada 5.681 jiwa itu data pengungsi terpusat dan mandiri. Jadi kita membuka posko pengungsian yang terpusat di Gelora Samador, tetapi juga inisiatif masyarakat kami karena rasa traumatik dengan gempa-gempa susulan, akhirnya mereka membuat posko-posko mandiri di depan halaman rumah, di lapangan kecamatan, di lapangan voli desa, dan bahkan di teras rumah, dan memang cukup masif, sehingga memang kami berharap mohon atensinya, mohon dukungan dengan semangat 81 tahun. Kami percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran punya kepedulian buat kami, buat masyarakat kami, sehingga pasca ini kami bisa mendapatkan dukungan untuk memastikan semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Kebutuhan dasar, sorry Pak, saya potong. Kebutuhan dasar apakah sampai dengan saat ini dari Pemkab atau dari pemerintah di kawasan kecamatan masih bisa mengakomodasi itu, atau justru masih butuh bantuan lagi dari pemerintah pusat untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan hal-hal kebutuhan dasar lainnya? Data jadi baik. Saya pikir sejauh ini pendroppingan sudah kita lakukan ke masyarakat. Itu justru dari pemerintah. Yang sudah kita drop ke setiap kecamatan-kecamatan, di setiap posko-posko kecamatan, bahkan setiap desa. Tetapi dengan durasi waktu yang kita lihat ke depan, dan belum bisa kita pastikan apalagi dia gempa susulannya masih sering terjadi, tentu kami tetap membutuhkan atensi dan dukungan dari pemerintah pusat. Dan kami selalu punya komitmen bahwa apapun itu, kita sebagai pemerintah harus terus memastikan kebutuhan dasar mereka untuk bisa terpenuhi. Karena kemanusiaan di atas segala-galanya, Pak. Saya pikir demikian. Dari 69, terakhir yang kami catat itu dari BNPB menyebut 69 korban meninggal di kawasan NTT akibat gempa yang terjadi Sabtu pekan lalu. Khusus di Sika dari 69 itu korban meninggal ada berapa banyak, yang terluka berapa banyak, yang masih tertangani lewat perawatan medis sampai dengan sekarang, Pak? Baik. Untuk jumlah semua kita
punya total korban jiwa itu 24 jiwa, meninggal dunianya 4, luka beratnya 12 jiwa, luka ringannya 7 jiwa, dan beberapa yang lainnya itu ada 11. Kemudian yang berikut, selain kemudian mengalami kondisi sakit, luka ringan dan lain sebagainya, memang data ini akan berkembang karena beberapa daerah-daerah lain yang saya bilang tadi, misalnya di Kecamatan Palue, sekarang yang kami butuhkan adalah membuka akses jalannya biar terbuka sehingga 5 desa di daerah pegunungan yang masyarakatnya hampir sekitar 5.000-an orang itu bisa kita tahu kondisi real mereka. Apalagi di masyarakat saya, Pak, kaki luka itu tidak dianggap luka, Pak. Mereka menganggap itu biasa. Atau batuk dan pilek itu dianggap sebagai bukan sebuah penyakit atau kondisi yang flu, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jadi memang kita membutuhkan juga support terus. Kemarin Wamenkes sudah tiba di Sika, obat-obatan, dokter dan lain sebagainya. Puji Tuhan banyak bantuan yang berdatangan membantu kami dan memang ini bagian dari meringankan beban pemerintah daerah, beban masyarakat kami untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap semua kebutuhan dasar. Semua kebutuhan pokok. Masih ada desa atau kecamatan yang terisolasi nggak Pak sampai detik ini? Di Sika saja spesifiknya. Masih Pak. Boleh dijelaskan bagian mana-mana saja itu Pak? Baik. Khususnya di Pulau Palue Pak, itu ada namanya Desa Nitunglea yang mungkin tadi saya lihat di prolog awal Kompas yang saya dan tim jalan itu hampir sekitar 5 kilo. Itu sampai sekarang jalannya itu Pak, kami itu disebut sama masyarakat lokal itu nekat. Karena kami jalan jam 6 sore sampai malam, tibanya sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Dan itu memang tertutup, kita nggak tahu jalannya di mana, hanya ada reruntuhan pasir, reruntuhan tanah longsor, jurangnya di mana kita nggak tahu. Jadi jalan dengan keyakinan saja bahwa kita punya niat baik untuk bantu masyarakat. Nah, bersyukurnya sampai di puncak kita punya Starlink, ada genset, ada Starlink yang bisa dipakai. Jadi memang bisa kita berkomunikasi dengan banyak pihak untuk kemudian bisa mendapatkan support. Kemarin Pak, masih di Palue, saya menerima kunjungan Pak Dirjen PU, Pak Albert, dan juga beberapa pegawai dari balai jalan dan lain sebagainya untuk mensurvei. Hingga pagi tadi, saya dikonfirmasi bahwa ini butuh ferry. Jadi mungkin di kesempatan baik pada Kompas TV pagi hari ini, Mas Diva tolong bantu kami. Saya tadi berkomunikasi, mencoba mengontak Pak Wamen Perhubungan, belum direspon. Saya minta tolong, ada ferry yang beroperasi dari ASDP, Kementerian Perhubungan yang beroperasi di Kabupaten Sika. Kami minta tolong untuk ferry ini kami pakai dulu, dalam hal ini untuk membantu memperlancar hubungan atau jalur distribusi ke Pulau Palue. Saya tadi sudah koordinasi, belum direspon. Sementara di sana Pak, saya sampaikan tadi, kami dari Balai Jalan dari Kementerian PU sudah merespon dengan sangat luar biasa. Mau diturunkan alat berat dari Kabupaten Sika, mau didorong ke Palue. Tetapi alat berat itu hanya bisa lewat ferry. Makanya tadi saya sudah berkomunikasi dengan banyak pihak, saya mencoba menelpon Pak Wamen Perhubungan, hanya belum direspon, untuk tolong membantu kami Pak Mas Diva supaya dipastikan dulu bahwa ferry ini stay di Sika untuk memperlancar arus distribusi barang dan lain sebagainya ke Palue. Karena kalau alat berat itu harus disupport hari ini ke Palue Pak. Karena saya sampaikan tadi, kalau sampai tidak disupport hari ini, bagaimana masyarakat saya di atas bisa makan sementara persediaan mereka semakin tipis, bensin, gelap gulita di atas Pak. Sementara kemarin PLN sudah masuk Palue, wilayah 4 desa bagian bawah itu sudah kemudian menyala. Tapi ada beberapa desa di bagian gunung itu belum menyala. Jadi memang kami butuh dukungan banyak pihak membantu kami di Kabupaten Sika. Saya pikir demikian Mas Diva. Ada berapa banyak warga terdampak di Palue itu Pak yang terdampak gempa ini? Mas, kalau jumlah penduduk itu 10 ribuan lebih Mas. Yang terdampak itu semua itu terdampak di Palue Pak. Oke. Ya, saya pikir demikian. Mas izin saya
mau ada agenda lanjutan lagi Mas, mau coba ke tempat pengungsian, mau lihat beberapa lokasi. Oke, kami sangat hargai betul Anda juga sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami, terutama tadi masalah logistik yang diharapkan bisa ikut dikoordinasikan bersama dengan pemerintah pusat. Pak Bupati Sika, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Saya berdoa semoga Anda dan warga sekitar tetap sehat, tetap aman, tetap selamat berada di sana. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih.